Dampak dari climate change atau perubahan iklim semakin hari semakin terlihat. Suhu bumi yang terus meningkat dari waktu ke waktu menimbulkan banyak risiko bagi keseimbangan alam juga kehidupan manusia, seperti polusi, bencana banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrim di beberapa negara, dan dampak negatif lainnya. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi negara-negara anggota G20 pada saat melakukan pertemuan di Pulau Dewata, Bali. Lalu, bagaimana mereka menyatukan suara untuk menyelesaikan isu lingkungan dan perubahan iklim global? Mau tahu nggak? Permasalahan lingkungan dan perubahan iklim telah menjadi isu yang terus menyedot perhatian dunia. Komitmen untuk menjaga bumi agar tetap layak dan nyaman untuk dihuni manusia tentunya membutuhkan kerjasama semua negara di dunia. Sebagai pemegang tampuk presidensi G20, Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan tema konferensi. Ada 3 tema utama yang diagendakan oleh pemerintah Indonesia dalam KTT G20, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Usman Kansong mengatakan, tema transisi energi mencakup soal lingkungan hidup. Oleh karena itu, sebagai salah satu negara dengan hutan mangrove terbesar, pemerintah Indonesia mengagendakan penanaman pohon mangrove oleh pemimpin negara peserta KTT G20. Salah satu simbol di G20 tentang kepedulian kita terhadap lingkungan adalah dengan menanam mangrove. Selain juga dengan penggunaan EV, electric vehicle atau kendaraan listrik. Jadi kita sangat serius ya untuk mengurangi pemanasan global, dan dalam kesempatan ini tidak ada salahnya juga Indonesia menunjukkan ya bagaimana concern kita ya terhadap lingkungan hidup melalui mangrove. Kita ini negara yang hutan mangrove-nya sangat besar, mungkin terbesar di dunia, dan mangrove ini menyerap karbon dioksida lebih besar daripada misalnya pohon-pohon di hutan. Nah, oleh karena itu ini menunjukkan keseriusan Indonesia dan tentu saja negara-negara G20 terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup kita. Di beberapa kesempatan, PT Pegadaian ikut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon mangrove yang bekerja sama dengan lembaga atau instansi terkait. Kegiatan ini merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility perusahaan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, diantaranya yaitu dengan menjaga kualitas lingkungan hidup. Selain dengan melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove, bentuk kepedulian Pegadaian terhadap lingkungan diwujudkan dengan kegiatan pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik melalui kampanye mengemaskan sampah untuk Indonesia yang merupakan kelanjutan dari program Decade Clean and Gold yang telah dimulai sejak tahun 2018. Pengelolaan sampah menjadi bagian yang penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Hal ini dikarenakan sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mengeluarkan gas metana yang mencemari ozon dan menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. TJSL PT Pegadaian melakukan kegiatan yang berhubungan dengan isu lingkungan. Di antaranya 1. Dalam memperingati World Clean Up Day melalui program GLAM atau Green Life Action Movement, kami melakukan aksi bersih-bersih di seluruh lingkungan kantor PT Pegadaian. Yang hasil sampahnya dikirimkan ke bank sampah binaan untuk dipilah. 2. Memperingati World Habitat Day, kami melakukan aksi peduli lingkungan, ekosistem lautan dan daratan, seperti penanaman pohon mangrove dan bersih-bersih terumbu karang. Yang 3, sejak tahun 2018, kami mempunyai program Decade Clean and Gold terkait pengelolaan sampah di 72 bank sampah binaan, yang sampai sekarang terus berlanjut melalui kampanye mengemaskan sampah untuk Indonesia. Kegiatan pengelolaan sampah melalui kampanye mengemaskan sampah untuk Indonesia yang dilakukan oleh TJSL Pegadaian diantaranya yaitu memberikan edukasi kepada bank sampah binaan terkait pemilahan sampah baik organik maupun anorganik. Dari sampah organik itu, kami edukasi juga untuk membuat pupuk. Lalu
untuk sampah anorganiknya sendiri, kami juga memberikan edukasi terkait mengolah sampah agar bernilai kembali. Jadi, kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan di bank sampah binaan bukan hanya tentang literasi menjaga lingkungan saja, tetapi juga literasi keuangan, yaitu bagaimana mengelola hasil penjualan sampah anorganik yang dapat dikonversi menjadi tabungan emas sebagai instrumen investasi untuk masa depan. Hingga saat ini, terdapat 72 bank sampah binaan Pegadaian yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Melalui bank sampah, masyarakat tidak hanya sekedar mengumpulkan dan menjual sampah saja, tetapi juga mendapat edukasi tentang bagaimana cara memilah sampah rumah tangga yang baik dan mengubahnya menjadi tabungan emas yang dapat dijadikan sebagai instrumen investasi untuk masa depan.